Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang PAK dalam surat tertentu dari PB. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Sarina Bani, Fitronila Maku, Yosinta Selan. Omri Ebanu. PAK dalam perjanjian baru. Latar belakang perjanjian baru. Yang pertama, agama Yudaisme atau Yahudi. Pengajaran hukum Taurat, ketaatan akan hukum, melakukan tradisi Yahudi, merayakan hari raya Yahudi atau tradisi sunat dan lain-lain. Yang kedua, budaya Yunani. Pengajaran hikmat manusia dan filsafat Yunani, kepercayaan kepada banyak dewa-dewi. Yang ketiga, pemerintah Romawi. Penyembahan kepada kaisar, tuduhan-tuduhan terhadap orang Kristen. B. Sistem pendidikan perjanjian baru. Yang pertama, latar belakang Yahudi. Di bawah umur 15 tahun, ibu menjadi pendidik utama. Pendidikan formal diberikan di luar rumah. Antara lain, di rumah gurunya dari pagi sampai petang duduk bersila di kaki guru. Yang kedua, di sinagoge oleh seorang Hasan, pemimpin sinagoge yang mengajar tentang kitab-kitab gulungan. Yang ketiga, di bait Allah dengan para ahli Taurat untuk belajar berdebat dan berdiskusi, khususnya untuk mereka yang sudah dewasa. Contohnya, waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun. Yang terakhir, metode mengajar. Anak-anak atau murid-murid belajar bersama-sama dari anak kecil menjadi remaja. Anak kecil menghafal, anak lebih besar membaca imamat. Suasana kelas sangat ribut tetapi mereka terbiasa. Yang kedua, sistem pendidikan sekolah Romawi dan Yunani. Antara lain, sekolah bukan suatu keharusan tetapi sangat populer. Sekolah dijalankan oleh guru-gurunya. Mereka mengembara berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Anak laki-laki bersekolah mulai umur 6 sampai 8 tahun. Media mengajar bahasa Yunani. Pembelajaran yang diajarkan seperti musik, menulis, dan khususnya musik harpa. Sesudah umur 16 tahun, anak laki-laki belajar sport. Wanita dididik oleh ibunya membaca, menulis, dan menari. Jarang wanita mendapat pendidikan tinggi, kalau ada biasanya karena mereka simpanan orang-orang kaya yang ikut bersekolah karena guru yang datang ke rumah. Yang terakhir, kira-kira pada zaman perjanjian ada 30 sekolah atau 30 Masehi. Yang ketiga, perbedaan dengan sistem pendidikan perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama, orang tua menjadi sumber utama, tidak ada istilah sibuk, atau kalau perlu nenek atau kakek ikut mendidik. Sejarah bangsa Israel dan tradisi Yahudi atau Taurat menjadi pokok pengajaran utama. Pendidikan terjadi di mana saja dari pengalaman hidup. Memilih guru karena kepribadian dan karakter. Sedangkan perjanjian baru, orang tua tidak selalu menjadi sumber apabila untuk mengajarkan tradisi Yahudi. Tidak semua orang tua Kristen berasal dari keluarga Yahudi. Pelajaran musik dan sport menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Anak kebanyakan belajar di rumah guru kelas, dan guru dipilih karena kemampuannya. C. Prinsip pendidikan dalam perjanjian baru. Yang pertama, mengajar adalah tindakan intervensi Allah. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12 untuk mengalami proses pendidikan. 2
Timotius pasal 2 ayat 2 untuk meneruskan kepada orang lain. Yang kedua, mengajar adalah perintah Allah, terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. 3. Tujuan mengajar atau pendidikan, terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16a, mengkomunikasikan kebenaran. 4. Pendidikan harus diajarkan sejak dini, terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan Markus 10 ayat 3 sampai 16. 5. Pengajar dituntun orang yang berkualitas atau panggilan, terdapat dalam pertama Korintus pasal 12 ayat 28. 6. Keterlibatan manusia seutuhnya, terdapat dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. 4. Remaja atau pemuda menurut Yesus. A. Latar belakang Injil. 1. Kehidupan Kristus. 1. Dilahirkan dari keluarga tukang kayu. 2. Tergolong kelas menengah, tetapi ada implikasi bahwa hidup keluarga tidak terlalu berkecukupan. 3. Yusuf tidak disebut lagi setelah kelahiran Yesus. Kemungkinan Yusuf mati waktu Yesus masih muda. Markus pasal 6 ayat 3. Anak Maria. 4. Tidak mendapatkan pendidikan tinggi, tetapi pengertiannya tentang Perjanjian Lama tidak diragukan, terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 42, perdebatan dengan para ahli Taurat. 2. Tuhan Yesus dan tradisi Yahudi. Yang pertama, Tuhan Yesus taat dan menjadi seorang Yahudi yang baik, belajar Taurat, merayakan hari-hari raya keagamaan khusus. 2. Tuhan Yesus tidak taat pada hukum Yahudi yang mematikan kasih dan aplikasi harafiah. B. Yesus sebagai guru besar. Yesus diingat atau dipuji orang karena pembuat mujizat guru. 1. Tujuan pengejar Yesus. Yohanes 10 ayat 10a, memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. 2. Yesus mengajar dan dengan kuasa otoritas dari Allah. Kehadiran kuasa anak Allah mewarnai ke-4 Injil. Matius 7 ayat 4 sampai 29. Prinsip pengajaran Yesus memulai di mana murid berada. Yohanes 3 ayat 1 sampai 12. Sesuai dengan talenta masing-masing untuk dikembangkan. Matius 2 ayat 14 sampai 30, memberikan pengajaran kepada hati manusia. Dari hati semua bagian manusia diperbaharui. Metode cerita, pemberi tugas, perumpamaan, khotbah, diskusi, tanya jawab, alat peraga. Teladan Yesus sebagai guru. Yesus disebut guru 4 kali. Injil Yesus disebut rabi 4 kali. Mengajar adalah bisnis utama Yesus. Tahu materi yang diajarkan Tuhan, bagaimana cara mengajarkannya. Sistem pemuridan. Markus 5 ayat 3, Lukas 8 ayat 9 sampai 10. Belajar mendengar, bercerita, bertanggungan jawab. Markus 6 ayat 30. C. Amanat agung Yesus atau Matius 28 ayat 16 sampai 20. 1. Mandat penginjilan dan pengajaran, mengkomunikasikan Injil kebenaran untuk membuat murid. 2. Mandat ini diberikan kepada individu orang-orang gereja. 3. Penekanan pada keutuhan Kristus. 4. Isi amanat: pergi, baptiskan dan ajarkan perintah untuk tujuan menjadikan murid-murid pengikut. D. Peranan Roh Kudus dalam mengajar. Yohanes 4
ayat 26, untuk mengiluminisasi, mengajar, untuk memberi pertobatan, dan untuk melahirbarukan. Surat kepada jemaat di Tesalonika. 1. Surat kepada jemaat di Tesalonika ini rupanya dikirim dari kota Korintus pada tahun 50 sebelum Masehi. Jadi 17 tahun sesudah kebangkitan Yesus. 2. Pendidikan dalam jemaat merupakan salah satu cara yang disediakan agar orang-orang dapat mendengarkan firman Tuhan. 3. Selama Paulus bekerja di Tesalonika, ia terlibat pelayanan khotbah, disusul kegiatan mendidik dan membina jemaat. Jadi berkhotbah saja tidak cukup, mesti ada pelayanan mendidik agar jemaat bertumbuh dalam imannya. 4. Orang-orang Kristen tidak dihasilkan begitu saja, tetapi melalui pendidikan yang sungguh-sungguh dalam paradosis atau melalui tradisi dan intisari Injil. 5. Paulus menganggap bahwa pengajaran yang disampaikannya bukan gagasan atau bukan berasal dari dirinya, tetapi Allah yang memberi paragelia atau petunjuk dan bimbingan. Ada 4 macam bahan dalam surat Tesalonika, yaitu 1. Ajaran teologis, 2. Pengajaran etis, 3. Tata gereja, 4. Kata-kata yang menyerupai ucapan Yesus. Surat-surat penggembalaan. 1. Surat-surat penggembalaan disusun 50 dan 70 tahun sesudah penulisan surat-surat Tesalonika. 2. Rasul Paulus meninggal di Roma sekitar kira-kira tahun 64 Masehi. Jadi jelaslah pengarang ketiga surat penggembalaan bukanlah Paulus. Beberapa ajaran teologis yang dipertahankan. 1. Terdapat pada pertama Timotius ayat 6 pasal 6. Terdapat pada pertama Timotius ayat 6 pasal 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. 2. Terdapat pada 2 Timotius ayat 1 pasal 1 ayat 14. Berbunyi, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Kudus yang diam di dalam kita. Beberapa ajaran-ajaran yang dipertahankan. 1. Ajaran teologis. Pengajaran etis. 2. Petunjuk tentang jabatan gerejawi. 3. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus sebagai ukuran yang dipakai untuk menilai mutu kehidupan seseorang. Sekian presentasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.